misi terpenting dari Kementerian Agama Republik Indonesia adalah meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan juga kerukunan antar umat beragama itu sendiri. Jadi ketika sekarang Kementerian Agama memasang Imlek itu memang ini baru pertama. Sebelum-sebelumnya hanya mengucapkan, itu pun masih istilahnya cuma Pak Menteri, karena sebagai Menteri semua agama. Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya Kori Olivia bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini kita mau bahas tentang wajah baru Kementerian Agama. Dengan adanya puluhan lampion di lobi kantor Kemenak dan juga lampion dan banner ucapan Hari Raya Imlek di lobi kantor Menteri Agama Yakut Khalil Qomas atau Gus Yakut. Hal ini pastinya mengundang respon positif dari berbagai pihak, termasuk Alim Sugiantoro, tokoh Konghucu dari Klenteng Kuansing Bio, Tuban, Jawa Timur. Menurutnya ini baru pertama kalinya terjadi dalam sejarah kantor Kementerian Agama RI. Apa yang dilakukan Gus Yakut juga sebuah bukti kepedulian terhadap semua agama di Indonesia. Seperti inilah yang diharapkan rakyat, ada Menteri Agama seperti Gus Dur. Nah, kalau kita kilas balik, dulu Gus Dur adalah Presiden RI yang pertama kali mengakui dan mengizinkan perayaan Imlek secara terbuka di Indonesia. Kira-kira bagaimana pemuka agama lain melihat hal ini? Untuk membahasnya, saya sudah bersama dengan Ustadz Sukron Makmun, intelektual Nahdlatul Ulama, dan juga penulis buku Modernisme Islam dalam Konteks Indonesia Kekinian. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Kori. Baik, alhamdulillah. Pak Ustadz, bagaimana nih Anda melihat apa yang dilakukan Gus Yakut ini? Apa makna pernak-pernik Imlek di kantor Kementerian Agama? Ya, jadi saya melihat ini juga satu kemajuan ya. Kebetulan saya dulu pernah bekerja di Kementerian Agama Republik Indonesia ya. Jadi dulu memang sebenarnya inisiasi dari Pak Lukman Hakim Saifuddin itu juga sebenarnya sudah bagaimana kita Kementerian Agama itu ingin saling menyapa dengan kelompok-kelompok minoritas ya. Tapi lagi-lagi bahwa Pak Lukman ini berbeda dengan Gus Yakut yang punya masa militan ya sebagai ketua GP Ansor. Tentunya Gus Yakut ini lebih berani dan makanya lebih mudah terwujud. Dan memang misi terpenting dari Kementerian Agama Republik Indonesia adalah meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan juga kerukunan antar umat beragama itu sendiri. Jadi ketika sekarang Kementerian Agama memasang Imlek itu memang ini baru pertama. Sebelum-sebelumnya hanya mengucapkan, itu pun masih istilahnya cuma Pak Menteri, karena sebagai Menteri semua agama. Tetapi yang sekarang ini sudah betul-betul Kementerian Agama memang betul-betul kementerian yang istilahnya betul-betul menjadi kementerian untuk seluruh agama. Dilihat di Instagram, ini tuh kan di Twitter, Kementerian Agama sudah masing-masing Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Masyarakat Konghucu dan sebagainya itu sudah mulai masif dan sudah tidak perlu kucing-kucingan lagi, sudah berani. Ya memang dulu dimulai sejak ketika Gus Dur itu kan satu langkah yang berani ketika menetapkan Imlek sebagai hari libur yang sebelumnya tidak pernah. Kalau kita kilas balik lagi bahwa Imlek ini kan sebenarnya bukan hari raya, tetapi satu kebudayaan masyarakat Tionghoa. Tetapi pada hari raya Imlek itu biasanya umat Konghucu dan juga umat Buddha itu mereka datang ke tempat peribadatan mereka sembahyang. Dan ini sekarang ketika menjadi hari libur, tentunya ini menjadi suatu yang istimewa bagi umat Konghucu khususnya dan juga umat yang beragama Buddha dari etnis Tionghoa. Sekarang ini ya tentunya layak untuk dirayakan dan Kementerian Agama menyambut dengan baik dan sangat apresiasi dengan apa yang dulu digagas oleh Gus Dur. Demikian Mbak Kori. Iya, Pak Ustadz tadi ada sempat bilang kalau dulu kucing-kucingan maksudnya di kantor Kementerian Agama atau bagaimana Pak Ustadz? Ya maksudnya, maksud saya
kalau dulu itu kan nggak ada istilahnya kayak lampion dan lain sebagainya di ruang lobi itu kan, nggak ada itu Mbak. Ya paling hanya sebatas ucapan Pak Menteri gitu. Tapi kalau sekarang itu kan betul-betul ada gitu. Iya, iya. Nah, ini juga jadi komentar juga nih dari banyak netizen bahwa pernak-pernik ini kan peristiwa pertama ya sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Nah, apakah ini artinya menteri-menteri agama sebelumnya tidak punya kepekaan seperti Gus Yakut? Saya rasa punya Mbak. Cuma memang itu tadi kan keberanian untuk ini itu kan itu tidak bisa istilahnya instan kan. Kalau Gus Yakut tadi dari background-nya yang punya background keluarga NU yang memahami multikulturalisme dengan baik dan juga istilahnya punya tentara-tentara pembelaan dalam tanda kutip ya karena sebagai ketua GP Ansor. Jadi untuk merealisasikan goodwill itu ada keberanian dan tidak perlu takut-takut gitu. Kalau yang lain terlalu banyak pertimbangan gitu. Tapi bukan berarti nggak punya kepekaan kan mereka juga mengucapkan juga gitu. Cuman untungnya Gus Yakut punya masa aja ya, masa yang militan. Iya, untuk menyatakan sesuatu kebijakan-kebijakan yang tidak populis itu tidak mudah. Karena masyarakat kita ini kan kalau saya melihat sekarang itu kan sedang mengalami penurunan budaya tadi, ada rigiditas, ada kekakuan sehingga sesuatu itu ditarik untuk menjadi satu monokultur dan itu diklaim hanya kelompok-kelompok yang merasa besar, kelompok-kelompok mayoritas gitu loh. Iya, Pak Ustadz ini ada juga yang berkomentar seperti ini Pak Ustadz, sebelum kepemimpinan Gus Yakut, Kementerian Agama itu identik dengan agama Islam saja, benar nggak sih Pak Ustadz? Ya sebenarnya enggak juga Mbak, karena saya dulu pernah bekerja di sana ya, ada Dirjen Bimas Kristen ya, kemudian Konghucu Hindu juga. Sebenarnya mereka terakomodir juga, cuma memang untuk ke ranah publik itu tidak semasif dan seberani sekarang. Nah itu tadi ya, karena memang ini langkah Pak Jokowi ini bagus sekali ketika mengangkat menteri itu adalah orang-orang yang istilahnya punya backingan kuat lah. Terutama dari masa yang militan ya gitu, karena memang untuk menghadapi kelompok-kelompok militan harus orang-orang yang militan juga gitu. Ya, kalau dipikir-pikir kan memang agama tuh adalah urusan pribadi ya. Kenapa sih sampai harus ada Kementerian Agama, Pak Ustadz? Apakah negara-negara lain punya juga Kementerian Agama di negaranya? Ketika saya di Timur Tengah dan saya cukup lama itu memang mereka tidak punya Kementerian Agama itu, Ministry of Religious Affairs ya atau Wazarah Shu'unud Diniyah itu hanya di Indonesia Mbak. Kalau di Mesir misalkan itu kan menggunakan Wazaratul Awqaf, jadi Kementerian Wakaf. Nah jadi kayak di Singapura itu juga kan dihandle oleh Kementerian Komunikasi kan. Coba nanti dicek itu kan, karena saya dulu pernah nemenin ketika ada Mabims, ada pertemuan ministerial meeting di Bali itu saya pernah ikut ya. Jadi memang jadi sebenarnya bukan seperti itulah, semuanya terakomodir. Kalau kita balik lagi nih ke Menteri Agama kita Gus Yakut, ternyata dia banyak memberi kejutan ya. Sekarang pernak-pernik Imlek di kantor Kementerian Agama, lalu sebelumnya juga mengejutkan dengan idenya menjadikan Borobudur pusat ibadah umat Buddha seluruh dunia. Kalau menurut Anda kira-kira kejutan apa lagi nih dari Gus Yakut nanti? Ya kita belum tahu ya, mending ini diwujudkan dulu ya. Memang kalau menteri itu lebih muda, biasanya lebih berani ya, karena belum terlalu terikat dengan ikatan-ikatan sosial yang kompleks. Ya. Jadi saya rasa nanti akan banyak ide lagi ya, terutama ide-ide yang nggak populer itu perlu dipopulerkan. Walaupun sebenarnya ide itu saya rasa sudah ada di beberapa menteri agama yang sebelumnya. Cuma menteri agama sebelumnya kan rata-rata udah senior, Mbak. Yang agak muda itu kan ya Pak Lukman yang muda, kemudian Gus Yakut ini. Memang kalau anak muda itu cenderung berani mendobrak. Ya setuju. Iya. Pak Ustadz, setuju nggak sih Gus Yakut bisa disebut sebagai jelmaan Gus Dur, menjalankan ajaran-ajaran Gus Dur dengan sangat baik? Ya, ini mungkin beliau termasuk salah satu yang bisa menerjemahkan ini ya, pemikiran-pemikiran Gus Dur. Tapi Gus Dur memang sebenarnya lebih luas ya, karena beliau Gus Dur ini sosok yang menurut saya komprehensif ya.
Jadi tidak hanya pemikiran, gerakan, kemudian dalam beberapa hal Gus Dur ini memang ide-idenya itu istilahnya di luar batas masyarakat Indonesia pada umumnya. Memang kalau saya ngelihat tuh orang yang jenius gitu. Kalau Gus Yakut lebih banyak ke gerakan ya. Mungkin beliau mengimplementasi, tapi kalau Gus Dur ini ya gerakannya dapat, pemikirannya dapat. Cuma ini beliau termasuk salah satu yang bisa menerjemahkan beberapa pemikiran Gus Dur yang sangat luar biasa itu. Mantap. Pertanyaan terakhir Pak Ustadz. Ya. Kalau berikutnya akan ada pernak-pernik simbol hari penting semua agama di kantor Kementerian Agama, Anda setuju nggak Pak Ustadz? Sangat setuju, karena itu memang Menteri Agama itu menteri untuk semua agama. Jadi Kementerian Agama dibentuk nih kan dulu pendiri bangsa supaya tidak terjadi friksi-friksi. Ya, karena dulu zaman Pak Karno pun sebenarnya ada kan istilah-istilah misalkan Islam Sontoloyo dan lain sebagainya. Sudah ada dari dulu. Jadi ini untuk mengantisipasi. Sangat setuju. Iya, tapi kan sering menjadi perdebatan terutama di dunia maya bahwa kalau misalnya nih, terutama kalau misalnya Natal, tidak boleh memasang pernak-pernik, tidak boleh memakai topi Santa, tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Ya, itu tetap ada orang-orang yang masih kaku ya memaknai. Itu kan orang sebenarnya yang belum terlalu paham agama secara dalam ya. Sehingga hubungan antara manusia pun itu dianggap meruntuhkan bangunan akidah atau bangunan keyakinan ya. Sementara ya namanya keyakinan itu ranah pribadi yang paling privat, yang seharusnya itu hanya untuk konsumsi pribadi. Kalau di ruang publik kan, ya siapa tahu, kita itu kan tetap di ini niatnya. Jadi itu tidak bisa meruntuhkan agama itu. Ente mau melakukan apapun, kalau hatinya tidak ya tidak. Nah, misalkan orang Kristen lebaran masak opor ayam kan, bukan berarti dia langsung pindah agama kan. Orang Islam juga sama itu. Semua agama juga sama. Mau mereka itu kan yang penting hatinya. Dan wilayah tadi keyakinan itu yang tahu hanya dirinya. Orang lain tidak bisa menjudge. Tidak akan mempengaruhi iman seseorang ya? Sangat tidak. Baik, Pak Ustadz, terima kasih untuk waktunya Pak Ustadz. Sehat dan sukses selalu ya Pak Ustadz. Sama-sama Mbak Kori. Tagarians, demikian perbincangan saya bersama Ustadz Sukron Makmun, intelektual Nahdlatul Ulama dan juga penulis buku Moderatisme Islam dalam konteks Indonesia Kekinian. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.